Shalom. Kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 1-18 tentang syukur dan doa. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, kami ucap syukur terima kasih. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sucikan hati kami semua menjadi lahan yang subur, di mana benih firman ditaburkan, benih akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats renungan di ayatnya yang kedua dan ketiga. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Tema dari renungan pada saat ini adalah syukur dan doa. Mazmur 40 adalah mazmur yang kaya akan pelajaran, sering dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ucapan syukur atas pertolongan Tuhan di masa lampau dan doa minta tolong di masa kini. Yang pertama, kesabaran dalam menanti pertolongan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku. Ia mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Ia menetapkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mazmur ini mengajarkan bahwa penantian kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Meskipun terasa lama atau sulit, penantian itu harus dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan. Tuhan mendengarkan, dan pada waktunya yang tepat Dia akan bertindak. Dia mengangkat kita dari keadaan yang tanpa harapan, dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa, dan memberi kita stabilitas serta arah baru. Di bukit batu menetapkan langkah-langkah kita. Dalam kesulitan dan penantian kita dipanggil untuk terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan, dan tidak putus asa. Yang kedua, respon yang sejati, ketaatan dan kesaksian. Ayat 6 sampai ayat 11. Korban dan persembahan tidak kau ingini, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Melakukan kehendakmu ya Allahku, kesukaanku, Tauratmu ada dalam dadaku. Daud menyadari bahwa respon terbaik atas pertolongan Tuhan bukanlah sekedar persembahan atau kurban ritual, melainkan ketaatan yang sukarela dan tulus kepada kehendak Allah. Ketaatan menjadi kesukaan, bukan beban. Hukum Tuhan ditaruh di dalam hati. Ia juga bersuka cita untuk memberitakan keadilan, kesetiaan, dan keselamatan Tuhan di hadapan jemaat yang besar. Hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup, di mana ketaatan dan kesukaan melakukan kehendak Tuhan adalah prioritas yang kemudian mengalir menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang ketiga, menghitung perbuatan ajaib Tuhan. Ayat 5. Banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Di tengah kesulitan yang diungkapkan di bagian akhir Mazmur, pemazmur mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menghitung berkat dan perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu. Mengingat kasih karunia dan pertolongan yang tak terhitung akan menolong kita untuk tetap bersyukur dan memuji Dia bahkan ketika masalah masih ada. Menjaga ingatan akan kebaikan Tuhan di masa lalu adalah jangkar iman kita untuk menghadapi masa sulit di masa kini.
Yang keempat, doa ratapan dan kepastian iman, ayat 12-18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah terlambat. Setelah bersyukur, Mazmur ini beralih ke permohonan yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak menghilangkan masalah, dan orang beriman juga boleh dan harus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Meskipun ia merasa sengsara dan miskin, ia mengakhiri dengan kepastian bahwa Tuhan memperhatikan aku dan adalah penolongnya. Permintaan "janganlah terlambat" adalah ekspresi kerinduan yang mendalam akan kehadiran dan tindakan Tuhan segera. Dalam setiap kebutuhan kita diizinkan untuk membawa segala keluh kesah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia peduli dan pasti akan bertindak pada waktunya. Mazmur 40 mengajak kita untuk memulai iman dengan penantian yang sabar, menindaklanjuti dengan ketaatan yang tulus dan kesaksian yang berani, dan mengakhiri dengan doa yang mendesak didasarkan pada keyakinan akan kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang sudah dan akan datang. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kami terus mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan, karena dari Tuhan saja datang pertolongan. Puni salah dosa kami, ampuni orang bersalah, darah Yesus dikuduskan kami. Tubungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, malaikat Tuhan berkemah, pagar kami semua dengan kasih anugerah Tuhan sebagai perisai. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berlimpah-limpah kepada kami. Berkat rohani dan berkat jasmani. Pegang tangan kami semua dan tuntun ke jalan Tuhan. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.